Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandiri Bulan Firmansyah, NPM 21230145 dari Universitas Gajah Semarang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru PPOK. Perkenalkan, saya Ahmad Rofihan. Saya mengajar di SMA 1 Limpung. Langsung pertanyaan juga. Ya, Apa latar belakang pendidikan Anda? saya lulusan S1 dari Universitas Gajah Semarang juga. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Ada. Untuk selanjutnya, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Kalau saya ada waktu yang luang, saya mengikuti. Kalau saya ada acara yang lebih penting, saya meninggalkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Saya biasanya menggunakan metode hybrid, itu dimana semua pembelajaran tidak hanya berpusat pada tertentu pada guru, tetapi pembelajaran dapat dilakukan oleh murid dengan cara melaksanakan seminar. Selain teori juga diseimbangkan dengan praktek langsung, didemonstrasikan setelah teori disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Menggunakan instruksi berbasis pertanyaan, kemudian materi tersampaikan, pengajaran melemparkan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Lalu bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk sesuai dengan gaya belajar yang berbeda? Dengan melakukan survei kuesioner, dan kuesioner tersebut siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan dan didapatkan hasil gaya belajar setiap siswa. Lalu bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Saya meminta kelas rapi dan senyaman mungkin agar siswa merasa nyaman berada dalam kelas. Terus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran, jalinan komunikasi dengan siswa, dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat dipahami oleh semua siswa. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Dengan melakukan pendekatan kepada siswa, sehingga kita dapat mengenal informasi apa permasalahan yang ada pada diri anak yang membuatnya dapat berperilaku tidak sesuai. Bagaimana Anda melaksanakan dan melaksanakan disiplin dalam kelas? Membuat peraturan dan kesepakatan dengan siswa seperti tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berisik di kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, dengan pemberian sanksi tertentu pada siswa apabila terdapat peraturan yang dilanggar. Lalu bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Melalui komunikasi dan pertemuan di mana guru dapat berbagai pengetahuan, melakukan reaksi kritis terhadap pengajaran, memberikan dukungan atau umpan balik terhadap metode pembelajaran, sehingga dari pertemuan tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk menunjang pembelajaran ke depannya. Lalu apa pendekatan Anda dalam komunikasi dengan orang tua siswa? Dengan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan satu persatu siswa, terus memberikan perhatian pada siswa yang mengalami kendala dan selalu menyampaikan apa yang telah dilakukan siswa kepada orang tua. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Saya mendiskusikan mengenai masalah yang terjadi secara face to face, berpikir terbuka dan mau mendengarkan, bersikap tenang untuk menemukan jalan keluar dari konflik tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memiliki kemajuan siswa dalam kelas Anda?
melalui tugas dan tes dapat menjadikan tolak ukur seberapa besar siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru dan dapat melihat perkembangan tiap tugas ke tugas. Untuk tindakan Anda jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar itu bagaimana? Saya melakukan pendekatan dan perhatian khusus untuk memberikan pendalaman lagi terhadap siswa tersebut, karena diharapkan dengan melakukan perhatian khusus siswa tersebut dapat mengalami kemajuan dalam belajar. Lalu bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Melalui pemberian tugas dan praktek individu, kita dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajarannya. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Saya guru PCOK. Kalau ekstrakurikuler saya ikut membimbing siswa-siswa yang ikut ekstrakurikuler dalam bidang olahraga. Lalu bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Saya mengikuti pertemuan untuk berbagi ilmu terbaru dan melakukan refleksi. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Saya menggunakan internet seperti memberikan materi dengan video di YouTube, kemudian ditampilkan di proyektor. Lalu apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Kalau saya ada waktu yang tidak bisa mengajar, saya memberikan video pembelajaran untuk siswa mempraktekkan, ataupun saya memberikan tugas video untuk dikumpulkan. Pertanyaan selanjutnya, apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengikuti kompetensi. Lalu bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Dalam kurikulum merdeka, yakni berfokus pada peningkatan keterampilan dan karakter siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter yakni melalui percobaan dan pembuatan proyek. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Lalu bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dengan memberikan sebuah kritis di mana siswa dapat berusaha untuk menciptakan masalah atau memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, dan berdiskusi. Lalu bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Memanfaatkan aplikasi Oke, untuk selanjutnya, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Pertanyaannya diulang, Mas. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Saya menggunakan Google Classroom dan Ruang Guru. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Melalui pemberian tugas dan praktek individu, kita dapat melihat bagaimana proses setiap siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajaran. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Iya, saya menggunakan. Lalu bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Melakukan pertemuan untuk membahas suatu rencana pembelajaran
Di sana kita dapat diskusi berbagai ilmu dan merumuskan satu strategi untuk metode pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Apa pengalaman Anda dalam mengembangkan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Kalau itu saya lagi merencanakan tapi belum terrealisasi. Selanjutnya, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan terbesar saya dalam proses mengimplementasikan kurikulum merdeka ini diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas, dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas menjunjung baik bersifat materi maupun non materi hingga keragaman siswa dalam suatu kelas. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Dengan menganalisis pencapaian pembelajaran, melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar. Lalu bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Dengan memberikan tambahan nilai demi mengapresiasi siswa dalam semangat belajar. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran selama pembelajaran? Seperti contohnya perilaku yang baik selama di sekolah dan hidup bermasyarakat. Di sekolah juga terdapat peraturan untuk berperilaku baik, sehingga dari sana diharapkan siswa terbiasa untuk berperilaku disiplin dan sopan santun. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Dengan membuat grup guna menginformasikan perkembangan anaknya di sekolah. Pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Saya membuat laporan per 1 bulan untuk pengembangan anaknya. Ya, Mas. Saya tanyakan. Terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tel.